Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, pada kalimat takbiran yang kita kumandangkan saat ini ada kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang maha besar. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, kalimat keyakinan yang harus ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini merupakan kunci diterimanya amal ibadah kita, kunci diakuinya keislaman kita, dan kunci dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam hadis lain Rasul bersabda lebih tegas lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga, kata Rasul. Nah, kalimat la ilaha illallah ini lengkapnya adalah kalimat syahadat. Rukun Islam pertama, syaratnya Islam yang paling utama, yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi, meyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada yang menciptakan diri kita selain Allah. Tidak ada yang menciptakan bumi ini, dunia ini, alam semesta ini selain Allah. Dan tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah. Nah, kalimat ini yang akan dibahas dalam kesempatan khutbah kali ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, perlu kita tegaskan bahwa tujuan kita beragama ini pada dasarnya bukan untuk hidup, tapi untuk hidup setelah hidup. Maka dalam hidup jangan asal hidup, tapi harus bisa hidup untuk nanti hidup, karena di sanalah sejatinya tempat kita hidup. Nah, bicara tentang kehidupan setelah kematian, maka bicara tentang surga dan bicara tentang neraka. Nah, bicara tentang surga dan neraka, perlu Hatib tegaskan bahwa surga dan neraka itu sudah pasti adanya. Kenapa? Karena hal ini selain dijelaskan di dalam Al-Quran, hal ini pun diyakini adanya oleh semua umat beragama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Yahudi, semuanya di dalam kitab sucinya menjelaskan adanya surga dan menjelaskan adanya neraka. Nah, sehingga semua agama meyakini adanya surga dan adanya neraka. Dan semua agama tujuannya sama, yaitu ingin agar setelah mati bisa masuk surga dan ingin terhindar dari neraka. Nah, pertanyaannya, lalu agama mana yang bisa masuk surga? Jawabannya, yang bisa masuk surga tentu hanyalah agama yang menuhankan Tuhan pencipta surga dan pencipta neraka. Nah, lalu Tuhan yang mana yang sudah menciptakan surga dan neraka? Jawabannya, karena surga tidak terlihat dan neraka juga tidak terlihat, maka sejatinya Tuhan yang sudah menciptakan neraka dan surga pun tidak mungkin terlihat. Nah, agama Islam adalah satu-satunya agama yang menuhankan Tuhan yang tidak terlihat. Beda dengan agama lain. Agama lain itu Tuhannya terlihat dengan jelas. Seperti agama Shinto di Jepang menuhankan matahari, maka terlihat dengan jelas wujud Tuhannya berupa matahari. Ada agama Majusi menuhankan api, maka terlihat dengan jelas wujud Tuhannya berupa api.
Ada agama yang menuhankan patung-patung dewa-dewa, agama Hindu, agama Buddha. Maka terlihat dengan jelas wujud Tuhannya berupa patung-patung dewa-dewa. Ada agama yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, putra Siti Maryam. Maka terlihat dengan jelas wujud Tuhannya berupa manusia. Nah, sedangkan kita agama Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wujudnya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak seperti manusia, tidak seperti dewa-dewa, tidak seperti malaikat ataupun yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak serupa dengan apapun yang ada. Artinya tidak serupa dengan apapun yang terlihat. Kenapa tidak serupa dengan apapun yang terlihat? Karena sejatinya semua yang terlihat itu adalah makhluk. Artinya hasil ciptaan Tuhan. Sedangkan Tuhan sejatinya adalah Khalik, pencipta. Pencipta segala yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi sejatinya Tuhan itu adalah pencipta, pencipta segala yang ada, pencipta sorga, pencipta neraka, pencipta alam semesta, pencipta manusia, dan pencipta segala yang ada. Nah, sesuatu yang diciptakan tentu tidak mungkin menyerupai yang menciptakan. Maka sejatinya yang namanya Tuhan tidak mungkin serupa dengan apapun yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan Tuhan yang tidak serupa dengan apapun yang ada hanyalah Allah. Nah, sehingga nama Allah, asma Allah ini tertulis di dalam semua kitab suci. Baik kitab suci Jabur, Torah, Injil maupun Al-Quran. Tertulisnya Allah, tapi dibaca Tafhim, dibaca Allah. Jadi penulisan yang benar bukan Allah, tapi Allah. Dibacanya Tafhim, dibaca Allah. Dan ketika kita mengucapkan nama Allah, maka harus dibarengi dengan pujian. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci, wa ta'ala yang maha tinggi. Jadi ketika menyebutkan nama Allah, maka dibarengi dengan pujian yang maha suci dan maha tinggi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, jadi kembali lagi bahwa semua agama manapun itu meyakini adanya sorga dan meyakini adanya neraka. Yang tidak percaya adanya sorga dan neraka ini hanyalah orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang filsafat. Nah, orang-orang yang mempelajari mendalami ilmu filsafat itu umumnya jadi ateis. Dan ketika seseorang sudah menjadi ateis lalu berpolitik, maka jadilah komunis. Dan ini terbukti dengan tokohnya, yaitu Karl Marx. Nama lengkapnya Karl Heinrich Marx. Nah, Karl Marx ini adalah seorang ateis dan sekaligus juga dia seorang komunis. Bahkan dia dijuluki Bapak Komunis Dunia. Nah, kenapa Karl Marx ateis dan komunis? Jawabannya karena dia adalah seorang filsuf, seorang ahli filsafat, seorang guru besar filsafat. Nah, ajaran Karl Marx ini dinamakan dengan ajaran Marxisme. Nah, ajaran Marxisme ini dilarang di Indonesia berdasarkan TAP MPLS nomor 25 tahun 1966. Kenapa dilarang? Sebab diantaranya mengajarkan ateisme, mengajarkan untuk tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya dengan ajaran agama. Nah, kenapa di Indonesia dilarang? Sebab Indonesia adalah negara Pancasila. Dan di dalam Pancasila, sila pertama, sila yang paling utama dinyatakan dengan tegas, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya semua warga Indonesia itu harus bertuhan, harus beragama. Yang tidak mau bertuhan, tidak mau beragama, maka tidak layak menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Sidang Id yang dirahmati Allah, jadi kembali lagi semua agama manapun itu mempercayai adanya surga dan percaya adanya neraka. Yang tidak percaya hanyalah orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang filsafat. Nah, orang-orang yang mempelajari mendalami ilmu filsafat tidak akan percaya adanya surga dan tidak akan percaya adanya neraka. Bahkan banyak yang tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena surga tidak terlihat, neraka tidak terlihat, Tuhan pun tidak terlihat, sehingga dianggap tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Nah, maka pada kesempatan khutbah ini, khotib akan membuktikan bahwa justru orang-orang filsafatlah orang-orang yang tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Jadi orang-orang yang mempelajari filsafat itu umumnya adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang sangat haus dengan ilmu. Nah, sehingga selalu berpikir logis. Nah, tapi terbukti tidak logis. Di mana tidak logisnya? Nah, ini yang ingin khotib sampaikan juga pada kesempatan khutbah kali ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, pada suatu hari Rasul Allah Nabi Muhammad SAW itu mendengar suara gaib. Suara gaib siapa? Tentu suara gaib malaikat Jibril yang diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu, firman, perkataan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat Rasul menerima wahyu, sepenggal wahyu ini, firman ini, Nabi Muhammad itu menangis cukup lama. Dan setelah beliau menangis, beliau mengatakan, sungguh merugi orang-orang yang tidak memikirkan, tidak mentafakuri ayat yang diterimanya ini, firman Tuhan yang diterimanya ini. Nah, ayat yang diterimanya ini adalah surat Al-Imran ayat 190. Bunyinya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian waktu, pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bukti adanya Allah, tanda-tanda bukti kebesaran Allah bagi orang-orang bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalimatnya liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Apa maksudnya? Maksudnya jika kita menggunakan logika akal, maka sangat logis jika Tuhan itu ada. Dan sebaliknya, sangat tidak logis jika Tuhan itu tidak ada. Nah, mari kita buktikan kebenaran suara gaib firman Allah ini. Kita buktikan dengan logika akal kita. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, terjadinya pergantian waktu, pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, pergantian hari, pergantian siang dan malam, ini terjadi karena adanya rotasi dan adanya evolusi. Rotasi itu berputarnya bumi ini, dunia ini dari porosnya, sedangkan evolusi berputarnya bumi ini, dunia ini mengelilingi matahari. Jadi sebenarnya bumi ini, dunia ini yang kita tinggali ini sebenarnya adalah sebuah pesawat terbang. Kenapa dikatakan pesawat terbang? Karena bumi ini memang terbang, melayang-layang di udara, berputar-putar mengelilingi matahari. Nah, hebatnya bumi ini, dunia ini, sekalipun terbang dengan kecepatan yang super dasar, super cepat, tapi tidak kita rasakan. Sama sekali kita tidak merasakan bahwa saat ini, detik ini, kita ini sedang dibawa terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan terbangnya jauh lebih cepat daripada kecepatan pesawat. Sebuah pesawat komersial
itu kecepatan terbangnya rata-rata hanya 700 sampai 800 km per jam. Nah, sedangkan bumi ini, dunia ini terbang dengan kecepatan 1600 km per jam. Jadi bumi ini, dunia ini terbang 2 kali lebih cepat daripada kecepatan pesawat terbang. Nah, sekalipun bumi ini terbang dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat, tapi untuk bisa sampai 1 putaran mengelilingi matahari, ini memerlukan waktu sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun itu 1 kali bumi mengelilingi matahari. Nah, ini bukti bahwa matahari itu adalah bola api yang sangat-sangat besar, sehingga walaupun bumi ini terbang dengan kecepatan yang cepat, tapi untuk bisa sampai 1 putaran ini memerlukan waktu sampai 1 tahun. Jadi matahari ini adalah bola api yang sangat besar, dan matahari yang begitu besar ini masih kecil jika dibandingkan dengan bintang-bintang. Nah, maka jangankan memikirkan bintang-bintang, jangankan memikirkan matahari, memikirkan bumi ini saja, dunia ini saja, para ilmuwan itu sangat-sangat kebingungan, Pak. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir, kok ada sebuah pesawat terbang yang bisa mengangkut ribuan kota, mengangkut ratusan negara, mengangkut jutaan mil luasnya hutan dan lautan di seluruh dunia. Jadi bumi ini, dunia ini sebuah pesawat terbang yang sangat luar biasa karena memiliki kecepatan yang sangat luar biasa dan juga memiliki kapasitas daya angkut yang sangat luar biasa. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, Pak, bumi ini adalah sebuah pesawat terbang yang tidak pernah kehabisan bahan bakar. Sehingga bumi ini tidak pernah berhenti terbang sedetik pun. Sejak awal alam semesta ini diciptakan sampai detik ini, bumi ini, dunia ini tidak pernah berhenti terbang sedetik pun. Nah, jika bumi ini, dunia ini berhenti terbang sedetik saja, jangankan 1 menit, terlalu lama, 1 detik saja berhenti, maka bisa terjadi 2 hal. Boleh jadi bumi ini, dunia ini tertarik oleh gaya gravitasi matahari sehingga mendekati matahari, atau bumi ini terpental sehingga keluar dari garis orbitnya sehingga menjauhi matahari. Nah, jika bumi ini, dunia ini menjauhi matahari, maka bumi ini, dunia ini akan membeku, dan semua makhluk yang ada di bumi ini, di dunia ini akan menjadi es. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan air laut di seluruh dunia ini akan membeku menjadi es. Dan sebaliknya, jika bumi ini, dunia ini mendekati matahari, maka bumi ini, dunia ini akan terbakar, hangus, hilang, dan lenyap dalam sekejap. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa hingga saat ini bumi ini, dunia ini tidak terbakar ke matahari, juga tidak membeku menjadi es? Jawabannya, karena bumi ini, dunia ini terbang terus-menerus, bergerak terus-menerus, berputar-putar, berrotasi, berevolusi mengelilingi matahari. Nah, pertanyaannya, Pak, ini pertanyaan pentingnya. Pertanyaan pentingnya, mungkinkah sebuah benda mati? Karena bumi ini benda mati, bukan benda hidup. Jika burung bisa terbang, wajar karena burung adalah benda hidup. Nah, bumi ini benda mati. Unsurnya air dan tanah. Air benda mati, tanah benda mati. Jadi bumi ini, dunia ini adalah benda mati. Nah, pertanyaannya, mungkinkah sebuah benda mati bisa terbang sendiri, bisa bergerak sendiri? Jawabannya,
maka akal manapun, akal siapapun termasuk akal anak kecil sekalipun pasti akan mengatakan sangat mustahil, sangat tidak mungkin sebuah benda mati bisa terbang sendiri, bisa bergerak sendiri, apalagi terbang terus-menerus, bergerak terus-menerus tanpa henti. Nah, jika ada logika akal yang mengatakan bahwa sebuah benda mati bisa terbang sendiri, bisa bergerak sendiri, maka pasti itu adalah logika akal yang tidak waras. Sangat tidak waras jika logika akal mengatakan sebuah benda mati bisa terbang sendiri. Maaf, mungkin hanya orang gila, orang yang akalnya tidak waras, orang gila yang mengatakan, yang bisa mengatakan bahwa sebuah benda mati bisa terbang sendiri. Nah, orang akal yang waras, akal yang sehat tidak mungkin mengatakan sebuah benda mati itu bisa terbang sendiri. Nah, maka bumi ini, dunia ini terus-menerus terbang, terus-menerus bergerak, pasti ada yang menerbangkan, pasti ada yang menggerakkan. Nah, lalu siapakah yang sudah mampu menggerakkan, menerbangkan bumi ini, dunia ini, alam semesta ini? Jawabannya, tidak mungkin ada satupun yang bisa menerbangkan bumi ini, dunia ini yang begitu besar ini, kecuali zat yang sudah menciptakannya. Nah, lalu siapakah yang sudah menciptakan bumi ini, dunia ini, alam semesta ini? Nah, untuk pertanyaan ini dilontarkan kemanapun, dilontarkan ke siapapun, jawabannya pasti sama. Bahkan dilontarkan kepada anak kecil pun jawabannya pasti sama. Anak kecil pun jika ditanya siapakah yang sudah menciptakan bumi ini, dunia ini, alam semesta ini, jawabannya pasti Tuhan. Nah, maka adanya bumi ini, adanya alam semesta ini, adanya pergantian waktu, adanya terbangnya bumi ini, bergeraknya bumi ini adalah bukti adanya Tuhan. Bukti yang tidak terbantahkan oleh akal bahwa Tuhan itu ada. Sebab jika Tuhan tidak ada, tidak mungkin bumi ini yang merupakan benda mati terbang terus-menerus, bergerak terus-menerus. Tidak mungkin ada terjadi pergantian waktu. Dan ini dijelaskan oleh Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasul Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu ayat surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian waktu, pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bukti adanya Tuhan pencipta alam semesta bagi orang-orang yang berakal. Nah, itulah firman Tuhan, wahyu Tuhan, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berupa suara-suara gaib. Jadi salah satu bukti adanya Tuhan selain yang tersirat, yaitu dunia ini, alam semesta ini, juga ada bukti yang tersurat, yaitu suara-suara gaib yang didengar oleh Rasul. Suara gaib siapa? Tentu suara gaib malaikat Jibril yang diutus turun dari atas langit, di atas langit ketujuh, turun ke bumi untuk menyampaikan firman-Nya, wahyunya, perkataannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan suara gaib? Karena ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril tidak menampakkan dirinya, sehingga Rasul pun tidak melihat apa-apa, hanya mendengar suara-suara saja, sehingga disebutlah suara gaib. Apa suara gaibnya? Kitab suci Al-Quranul Karim itu adalah kumpulan suara-suara gaib yang didengar oleh Rasul. 6.666 ayat Al-Quran ini merupakan suara-suara gaib yang didengar oleh Rasul.
Suara gaib pertama didengar di Gua Hiro pada saat Rasul berusia 40 tahun, tepatnya 40 tahun 6 bulan 12 hari. Dan setelah mendengar suara gaib pertama itu, terus berangsur-angsur Rasul mendengarkan suara gaib hingga menjelang wafat, yaitu usia 63 tahun. Jadi salah satu bukti adanya Tuhan, selain yang tersirat juga ada yang tersurat, yaitu suara-suara gaib yang didengar oleh Rasul Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apakah benar Al-Quran ini firman Tuhan, wahyu Tuhan pencipta alam semesta? Maka kata Allah, silakan buktikan. Ini adalah tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa suara-suara gaib juga, yaitu surat Al-Baqarah ayat 23. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian tidak percaya bahwa suara-suara gaib yang didengar oleh Rasul itu firman Tuhan, wahyu Tuhan, perkataan Tuhan pencipta alam semesta, maka silahkan buktikan, kata Allah. Fa'tu bisuratin min mislih, buatlah satu surat saja, jangan banyak-banyak, satu surat pendek saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, kata Allah. Kau silakan kumpulkan semua para ahli bahasa, silakan kumpulkan semua para ahli sastra, silakan kumpulkan semua para pujangga, silakan kumpulkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, lalu buatlah satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Wa ilam tab'alu wa lam tab'alu, dan jika kalian tidak bisa membuatnya, kata Allah, dan pasti kalian tidak mungkin bisa membuatnya, maka fattaqunar, kata Allah, jaga diri kalian dari siksa api neraka. Kenapa? Karena suara gaib ini, Al-Quran ini sudah mengabarkan adanya surga dan adanya neraka setelah kematian. Waquduhan nas wal hijarah, neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, jadi bukti bahwa Quran itu suara gaib yang didengar Rasul adalah firman Tuhan adalah tantangan Allah, menantang manusia untuk membuat satu surat pendek saja. Jangan banyak-banyak, itu surat pendek tidak bisa. Dan sudah dibuktikan manusia tidak bisa membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun sekarang manusia sudah bisa menciptakan komputer, menciptakan rudal, menciptakan satelit, tapi tidak bisa menciptakan ayat-ayat yang serupa dengan Al-Quran walaupun hanya satu surat pendek. Pertanyaannya, apa susahnya membuat ayat-ayat yang serupa dengan Al-Quran? Jawabannya, susahnya itu dari keindahan gaya bahasanya. Karena gaya bahasa Al-Quran ini adalah gaya bahasa sastra yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin bisa dikarang-karang oleh manusia. Nah, maka tidak heran dulu di zaman para sahabat, banyak para ahli sastra, ahli bahasa itu masuk Islamnya karena takjub dengan keindahan gaya bahasa Al-Quran. Nah, sehingga di antaranya Sayyidina Umar pun masuk Islamnya karena takjub dengan gaya bahasa Al-Quran. Ketika dibacakan sepenggal ayat oleh adiknya, Sayyidina Umar itu langsung masuk Islam. Kenapa? Karena takjub dengan keindahan gaya bahasa Al-Quran. Sayyidina Umar yakin bahwa ini bukan bahasa manusia. Tidak mungkin manusia bisa mengarang-arang bahasa yang seindah gaya bahasa Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini merupakan firman Tuhan, wahyu Tuhan, perkataan Tuhan, bahasa Tuhan, maka pasti memiliki keajaiban, memiliki mujizat. Apa keajaiban mujizatnya? Keajaibannya yaitu bisa dihafal di luar kepala. Tidak ada satupun buku di dunia ini, apalagi yang setebal Al-Quran, yang bisa dihafal di luar kepala. Al-Quran bisa dihafal di luar kepala, bahkan oleh anak SD sekalipun. Begitu banyak anak SD yang sudah hafal Al-Quran.
Nah, pertanyaannya kenapa Al-Quran bisa dihafal di luar kepala? Jawabannya karena ini bukan bahasa manusia. Ini adalah bahasa Tuhan, pencipta manusia dan pencipta berbagai beribu-ribu bahasa bagi manusia di seluruh dunia. Nah, jadi kesimpulannya, bukti adanya Tuhan itu ada dua. Ada bukti yang tersirat dan ada bukti yang tersurat. Bukti yang tersirat adalah adanya bumi ini, dunia ini. Terbangnya bumi ini, dunia ini sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Itu adalah bukti yang tersirat. Dan bukti yang tersuratnya adanya perkataannya, firmannya, wahyunya, yaitu suara-suara gaib yang didengar oleh Rasul Allah. Dan sudah dibuktikan tidak ada manusia walaupun berkumpul manusia untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran, tidak bisa. Karena keindahan gaya bahasanya ini bukan bahasa manusia, tapi bahasa Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta manusia dan pencipta berbagai bahasa bagi manusia. Jadi Tuhan itu, sejatinya Tuhan itu adalah pencipta segala yang ada. Pencipta sorga, pencipta neraka, pencipta alam semesta, dan pencipta segala yang ada. Nah, karena Tuhan itu sudah menciptakan diri kita, manusia, dan menciptakan segala yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita hidup manusia, maka atas dasar itulah Tuhan berhak untuk disembah dan kita manusia wajib untuk menyembah Tuhan. Nah, maka syarat kedua untuk bisa masuk surga itu harus mau menyembah Tuhan. Mana mungkin kita bisa dimasukkan ke dalam surganya jika kita tidak menyembah yang menciptakan surga. Maka syarat keduanya harus mau menyembah Tuhan. Jadi syarat pertamanya harus bertauhid, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang itu merupakan rukun Islam pertama, syaratnya Islam yang pertama. Dan yang kedua adalah sholat, artinya mau menyembahnya. Tah kumagi itu Bapak Ibu sadaya, wayahna kedah kersa ngalaksanakeun sholat, kedah kersa nyembah ka Allah anu parantos nyiptakeun surga, nyiptakeun neraka, nyiptakeun sagala rupi nu aya. Omat ulah ngadalu ka hoyong, ulah ngagugu ka hoyong Pak. Sabab upami ngagugu ka hoyong mah sadayana ge sami tong bujang-bujang urang, najan ulama, najan kiai ge aya upami ngagugu ka hoyong mah sadayana ge sami. Teu hoyong ka masjid, teu hoyong ibadah, teu hoyong ngaji sote ke masjid sote, ibadah sote, sholat sote, maksakeun naon margina margi hoyong tiasa dilebetkeun kana sorgana Allah Subhanahu wa taala, hoyong terhindar dina narakana Allah Subhanahu wa taala. Tah begituna supaya urang kersa tiasa lebet kana sorgana Allah, kahiji kedah meyakini syahadat, nu kaduana nyaeta kedah kersa nyembah Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kadudikeun, mudah-mudahan aya guna manfaatna. Akhirul kalam urang tutup ku doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, mung salira pangeran abdi sadaya nu maha kawasa kana sagala abdi perkara anu bakal tumiba ka jisim abdi sadaya. Jisim abdi sadaya ada pangampura ti samudaya dosa anu karasa boh nu teu karasa. Rumaos laku lampah abdi sadaya anu ngajantenkeun doraka ka salira. Oge tantos seueur laku lampah abdi sadaya anu ngajantenkeun doraka ka ibu rama, ka kulawarga, ka tetangga, ka baraya sarta kanu ka manusa sanesna. Begituna ya Allah, ti luhur sausap rambut, ti hasap ti handap sausap dampal abdi sadaya ada pangampura ti samudaya dosa abdi sadaya. Lungsurkeun rahmat pangampura salira kanggo abdi sadaya, tamplokeun rahmat kanya salira kanggo ibu rama abdi sadaya, kulawargi abdi sadaya, wargi-wargi abdi